seperti biasa di program Ngobrol Prestasi ini selalu mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Seperti saya, enggak dong. Hari ini yang ditemani sama Puspa pastinya. Dan tidak sendiri karena akan ada teman aku di sana. Halo. Halo, saya Bung Karno. Nah, kebetulan hari ini kita sudah mendatangkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Iya, kita mendatangkan mereka ini dari Zimbabwe. Jauh ya. Jauh ya. Ini hadir anak yang sangat berprestasi dan juga masih muda banget bersama ini ada Missnya. Oke, boleh perkenalkan. Ini kita sudah bersama Zivanka dan Kaira. juga Miss Mita. Oke, ini ada Kaira Zivanka ya, dan Iya. juga Miss Mita. Boleh dong Zivanka lagi. Kaira disapa teman-temannya mungkin yang lagi nonton. Halo ya, teman-teman. Oke. Wah, Kaira kalau boleh tahu kamu sekarang kelas berapa dan sekolah di mana sih? Kelas 7 sekolah di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Oh, kelas 7. Oh, Iya. pasti Kucik-kucik. lagi lucu-lucunya kalau nggak Iya, salah lagi ya. gemes-gemesnya. Lagi gemes-gemesnya. Dan juga selain itu di sampingnya Kaira ada Miss Mita. Halo Miss Mita. Halo Kak, halo Sibuk teman-teman. banget ya. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri karena untuk konten sosial media ya. Betul. Itu penting ya, priority. Betul, biar kita kelihatan sibuk itu penting. Miss Mita sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Miss Mita? Mungkin terdekat ini karena kita masuk ke semester 2, banyak kita lagi sibuk support program-program sekolah yang adik-adik kan lagi ulang tahun sekolahnya nih. Kemarin dari SMA 5, SMA 2, SMA 4, sekarang SMA IT juga sebentar lagi ada acara lomba-lomba. Jadi kita sama putra-putri kampus kita berkolaborasi biasanya Colorado ini sama organisasi dan sekolah-sekolah untuk acara mereka. Wow, sibuk banget ya. Pengen dong jadi sesibuk Mita. Kalau mau ikut, Kalau mau. ayo. Boleh. Nah, hari ini di Ngobrol Prestasi nih Bung Karno, karena kita sudah ada Kaira juga, kita mau ngobrol tentang lomba yang baru banget ya. Iya. Kaira ikut. Kalau boleh tahu, ini boleh cerita nggak sih kemarin ikut lomba apa? Kaira? Lomba storytelling. Storytelling. Di acara apa ini? Di acara Cendana Fair, Mahoney Champions. Oke, Cendana Fair Mahoney Champions. Oke, itu gimana kamu selama lomba kemarin? Kamu lomba storytelling boleh cerita apa? Kalau yang di Cendana, Ariel the Little Mermaid. Kalau di Mahoney, bawain Rapunzel. Oh, Rapunzel. Oh, panjang. Kalau persiapan dari peserta ini sampai bisa jadi juara itu bagaimana dari sebelum perlombaan mungkin ada persiapan mungkin dan berapa sih banyak ya saingan kamu waktu ikut? Banyak tentunya. 1000 orang. Enggak dong. Takut. Takut banget. Berapa orang sih kemarin Kaira yang ikut lomba? Kurang lebih mungkin 20-an. Di Cendana ya 20-an ya? Iya. Oh ya kan 2 ya? 2 tuh. Cendana 20 dapat juara berapa tuh waktu itu Kaira? 1 Juara ya? 1, iya, alhamdulillah. Oh, 20. Terus jaraknya cuma 2 minggu tuh ya sayang ya? 2 Iya. minggu langsung lomba turun lagi dengan cerita berbeda di Mahoney Mahoney Championship. Wow, 2 minggu aja. Udah harus rubah ceritanya itu. Udah harus ubah ceritanya. Karena temanya beda waktu itu. Dari 2 kegiatan itu berarti 2 cerita yang berbeda ya. Iya. Itu sama kayak pertanyaan gue tadi, kamu nyiapinnya gimana itu kemarin? Ya pasti banyak latihan dong, Kak. Oh, latihannya gimana? Biasanya sehari kan kamu sekolah kan? Iya. Sekolah, belum lagi les. Iya. Itu latihan apa kamu nggak diingetin makan? Sampai lupa makan Diingatin nggak ya? dong. Habis pulang sekolah itu kadang-kadang langsung latihan sama ayah. Oh, sama ayah latihannya? Iya. Oh, nggak sama Miss Mita. Tapi terkadang juga sama Miss Mendekati Mita. lomba. Iya. Jadi mendekati lomba, Miss Mita lebih fokus ke Betul, karena syarat pertamanya adalah kalau misalnya anak-anak Colorado itu kita nggak ada biaya untuk latihan selama mereka udah les itu gratis. Cuman syaratnya mereka harus hafal dulu. Jadi sama ayah itu mereka harus hafal dulu ceritanya baru bisa kita latih secara full. Kemarin sama Miss siapa juga tuh waktu sama selain Miss Mita, Miss ini ya? Jasmine. Miss Jasmine latihannya. Oke, berarti memang udah latihan mandiri, Baru. mentoring juga sama Colorado Force. Betul. kalau di rumah orang tua juga ikut support atau ikut ngajarin atau ingetin kamu bagaimana persiapannya, Iya. hafal apa belum gitu ya. Orang Iya. tuanya bagaimana persiapannya?
Ayah selalu ngikatin latihan, cuman kadang aku bawel nggak mau latihan gitu. Ayah, emang Kaira suka bawel ya? Iya. Oke, berarti kadang mungkin ada rasa tiba-tiba kayak malas gitu ya Kaira? Iya. Karena kalau dari Colorado Course juga itu Kak, kita itu memang melihat support orang tuanya. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya kan perlombaan itu sebenarnya banyak ya, tapi kalau misalnya orang tuanya tidak ikut support, misalnya kita paksakan adik ini ikut lomba, kita lebih takut adik ini jadi tidak suka dengan bahasa Inggris atau tidak suka ikut lomba. Jadi misalnya mereka belum dapat kategori nih, lalu mereka jadi yang udah deh aku nggak mau ikut lombanya lagi. Tapi kalau misalnya ada support orang tua, memang kita minta mereka latihan mandiri dulu dan kita lihat orang tua juga ikut support, itu artinya apapun yang terjadi nanti dengan hasilnya, ada rasa tenang ya dari orang tua kalau adik-adik itu belum dapat kategorinya, seperti itu. Luar biasa. Jadi selain menjaga mood anak-anak Betul. semangat, jadi jagain juga bahwasanya setiap perlombaan itu harus siap ada dua, satu menang, satu siap kalah. Betul, karena kita selalu ajarin mereka harus, kalau namanya anak-anak kan berkompetisi, itu mereka udah turun aja itu mereka luar biasa ya Kak ya, seperti itu. Termasuk Kaira itu dari SD les sama kita, sampai akhirnya SMP baru ikut turun, memang kita juga lihat bahwa support orang tua luar biasa, yang jelas dari kecil udah nganter terus nih ke cabang, menembus hujan, angin, dan badai ya untuk les. Udah ini Betul. banget, udah kayak satu langkah yang keren banget dari Betul. Kaira juga. Nah, Kaira kemarin kan ikut 2 lomba ya, Iya. di Cendana dan juga di Maho, dan kamu dapat juara 1 di Cendana. Kalau di Maho nih, ini sudah ada pengumumannya belum? Sudah ya Kak? Juara berapa San? Juara 2. Oh, juara 2. Oh, wow, berarti juara 1 di Cendana, juara 2 di Betul. Maho nih. Wah, kurang lebih kamu menyengsarkan 20 lebih orang ya. Gimana perasaannya kemarin pas lomba gitu kan? Awal-awalnya pasti deg-degan, nervous gitu loh Kak. Kayak ngeliat, wah bagus banget, wah propertinya bagus banget. Sampai aku mukul-mukul ayah, ayah tengok itu kata Kak. Lalu katanya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa katanya. Oh iya, oh, berarti memang ngelihat langsung juga ya yang tampil ya? Iya. Keren banget. Tapi gimana kamu mengatasi nervous ya kemarin? Kata ayah, ini lakukan aja apa yang terbaik, lalu kalau lupa-lupa ingat aja apa yang ada di kepala gitu loh. Oke, jadi diingetin sama ayah itu biar flow aja gitu ya, Iya. kayak ngikutin ritmenya aja. Kalau lupa biarin. Oke, wah keren juga ya, ternyata masih kecil udah berani Untuk turun. tampil dan juga ikut lomba. Nah, pemirsa, setelah ini kami masih akan ngobrol bersama dengan Nita dan juga Kaira, dan bersama Bung Karno juga, dan saya Gusol, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mata Ngobrol Prestasi. Oke, Sana BTV kembali bersama kami, saya Bung Karno dan juga Mbak Puspa dalam Ngotang Ngobrol Prestasi. Baik, di segmen yang pertama kita telah bersama-sama, nah tentunya mendengarkan bagaimana proses dari Anda Kaira ini iya. untuk menciptakan prestasi di storytelling. Nah, kembali di segmen yang kedua kita kembali akan bersama-sama bercerita bagaimana sih persiapan dari Miss Nita dan juga Kaira Iya. dalam proses-proses menciptakan prestasi yang luar biasa ini. Iya, karena sesuai dengan tema ngobrol prestasi kita hari ini adalah juara storytelling bibit dari Colorado Course. Oh, memang kayaknya Colorado Course ini selain juga menyediakan les untuk bahasa Inggris juga membantu anak-anaknya untuk bisa berani, iya, apalagi ikut lomba itu bukan satu hal yang mudah ya, mungkin untuk anak-anak seperti Kaira, mungkin ada juga yang masih belum berani dan sebagainya, tapi Kaira membuktikan salah satu siswi dari Colorado yang bisa Untuk ikut muncul. turun. Iya betul. Wah, seru banget. Tapi kalau boleh cerita nih, kalau dari Kaira, kamu udah dari kapan sih suka bahasa Inggris? Kan storytelling itu kan bahasa Inggris ya. Iya. Menceritakan cerita kan lebih susah ya. Kamu kenapa sih suka banget sama bahasa Inggris? Apa yang buat kamu suka in love bahasa Inggris? Jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta pada pandangan pertama, gimana ceritanya? Awalnya dari kelas 1 sampai kelas 2 itu benci bahasa Plot Inggris. twist. Oh my god. Karena nyebelin banget, siapa lah bahasa ini kataku. Lalu pas kelas 3 ya, pas di mobil sering mulai ngidupin lagu-lagu barat gitu kan. Lalu kataku, lagu apa itu Pe? Ini, lagu ini kata.
Mulai dari sana aku belajar bahasa Inggris, lalu ayah ngomong katanya, Kak masuk Colorado course dong katanya. Kenapa belajar bahasa Inggris katanya. Yaudah mulai belajar, lalu sampai sekarang jadi mata pelajaran favorit aku sampai sekarang. Plot twist ya. Wah, twist banget. Justru sekarang suka bahasa Inggris. Tapi kamu, Bung Karno dulu waktu sekolah suka nggak belajar bahasa Inggris? Nggak suka. Mungkin boleh bergabung kayak Kaira biar terjatuh cinta. Mungkin kami juga mungkin akan gabung di sini. Boleh. Yes. Ada batasan umur nggak kita? Oh enggak dong. Jatuh cinta untuk semua umur. Oke, berarti memang dari SD ya, dulu sempat nggak suka bahasa Inggris, Betul, sampai betul. sekarang suka. Oke, wah kenapa plot twist banget ya? Jadi nggak suka awalnya ya. Terus tiba-tiba Iya. suka karena apa tuh ceritanya kemarin ya? Iya, Ketemu dengar. sama sernya. Ser siapa yang pertama? Ser Adit ya. Iya. Ser Adit. Oh, siapa itu Ser Adit? Ser Adit itu memang udah guru lama juga di Colorado Course. Cuman memang kita kalau misalnya untuk anak-anak, betul itu tadi, kalau misalnya untuk anak-anak itu sifatnya masih interaktif. Jadi jangan langsung fokus ke grammar dan lain-lain. Sifatnya mereka harus fun dan suka. Termasuk untuk lomba tadi prestasi, kita bisa aja kan maksa anak-anak udah ada perlombaan nih turun dong kayak gitu kan. Tapi kita nggak mau membuat mereka tidak suka karena keterpaksaan. Makanya walaupun dia dari SD, kita udah hampir 4-5 tahun ya Iya. Kaira di Colorado, kursusnya udah almost 5 years, tapi baru turun lomba karena dia sendiri baru merasa siap kayak gitu. Sampai buat misalnya gimana trik dan bisa membuat anak-anak itu mencintai bahasa Inggris di awal, karena kebetulan kalau Bung sekarang sih sangat benar-benar susah banget nih, bahasa Inggris susah, pokoknya itu pelajaran tersusah. Oh, untuk sampai sekarang ya. Sekarang masih bahasa Inggris aduh susah banget. Mungkin kalau Bung udah bisa bahasa Inggris sekarang udah Menumbuhkan semangatnya mungkin kali gimana? Untuk menumbuhkan semangatnya. Kalau misalnya untuk anak-anak, kita sifatnya pasti interaktif untuk pembelajaran. Jadi apapun yang through music, sedia aja ketertarikan Kaira tadi kan dari musik ya, atau misalnya games, atau misalnya dengan aktivitas-aktivitas fun activity. Tapi kalau misalnya untuk yang dewasa, memang saran Miss Mita, selain memang ada ketertarikan terhadap sesuatu, lebih cocoknya kalau misalnya ada target. Misalnya memang udah ada nih mau sekolah keluar, itu pasti lebih komit gitu. Karena kita dewasa itu hal-hal yang menarik tuh sudah banyak. Kalau anak-anak itu mudah tertarik ya Kak ya. Jadi kayak bahasa Inggris digabungkan misalnya sama kegiatan nih, kita kemarin ada mewarnai, itu cepat tertarik. Tapi kalau misalnya udah untuk kategori yang remaja sampai dewasa, kita selalu sosialisasiin mereka harus punya target. Karena mereka lebih komit terhadap target. Jadi ada dua Kak karena ya, kalau misalnya untuk dewasa, tipsnya apa sih Miss kalau mau belajar bahasa Inggris secara instan? Ada dua. Yang pertama itu, kalau mau bisa bahasa Inggris dalam waktu singkat, tinggal keluar negeri. Tapi iya, tapi nggak mungkin ya kita pekerjaan di sini, hidup di sini. Maka ada tips yang kedua, nikahin orang luar negeri. Tips yang sangat Betul, artinya no shortcut to learn English. Kita memang nggak ada sesuatu yang instan, bahkan masak mie instan pun masih harus takes time, masih harus masak. Jadi there's no such thing yang shortcut to learn English. Jadi memang kalau kita tidak mau belajar dari sekarang, maka akan ada keterpaksaan yang membuat kita belajar dan itu tidak menyenangkan. Iya, dan malah membuatnya jadi satu pressure ya. Betul. Tekanan, kayak harus bisa dan itu bikinnya jadi gampang gitu. Betul. Mungkin coba dari kecil, kayak mungkin yang sekarang punya ponakan atau mungkin yang sudah mulai kelihatan bibit-bibitnya yang Suka bahasa Inggris. gitu. Atau mungkin suka nonton komel. Betul. Bibitnya juga. betul. Tapi ini balik lagi sama Kaira ya, yang suka bahasa Inggris sampai akhirnya memilih storytelling sekarang ya, Iya. untuk jadi kegiatan yang lomba-lomba yang sering diikutin. Tapi kamu storytelling ini udah berapa kali Kaira pernah tampil atau lomba? Kalau bisa dihitung jari berapa? Mungkin 3-4 kali mungkin. 3-4 kali. Iya. Dan itu semuanya kamu melihat orang-orang yang udah berkecimpung di storytelling udah banyak banget kali ya. Iya dong. Nervous. Tapi biasanya kalau kamu sebelum ikut lomba itu persiapannya berapa lama? Mungkin kalau emang maunya Kai itu mungkin 1 minggu, tapi ada pernah Kai nyiapin cerita sama propertinya Hamin 1. Hampir satu ya, luar biasa Satu. banget. Terus buat Kaira, kan sebelum Kaira tampil nih, Iya. pasti banyak yang lebih bagus tampil duluan.
Iya. Ada rasa-rasa iya aku takut gitu, ada nggak? Iya ada dong pastinya. Masalahnya kemarin pas apalagi di Mahoni itu kan anak-anak SD maminya effort banget gitu loh. Apalagi anaknya emang wah bagus banget kataku. Lalu alhamdulillah dapat juara 2 gitu kan. Cuman emang yang juara 1 emang bagus banget sih menurut Kai. Menurut Kaira, cara Kaira kemarin waktu menumbuhkan kembali semangat untuk saya harus tampil prima nih, harus tampil maksimal, itu bagaimana? Sedangkan kita udah ngelihat nih lawan kita nih ini bagus banget, ini lawan yang terberat. Caranya gimana? Yang pasti awalnya aku langsung ngomong ke ayah gitu, cerita ke ayah. Papi itu orangnya bagus banget loh, kira aku bisa menang apa enggak? Kalau di dalam lomba kata ayah, itu yang kita persoalkan bukan menang atau kalahnya, tapi yang kita persoalkan itu kita menampilkan apa yang terbaik gitu loh. Dan lalu karena itu Kai selalu kalau lomba enggak memikirkan menang kalahnya. Maka dari itu Colorado Course misalnya kalau untuk lomba kita butuh support orang tua itu yang pertama. Oke, that's why Colorado ini meminta support orang tuanya dulu. Betul. Lalu Colorado mensupport nantinya. Betul. Untuk dengan effort yang lebih besar lagi. Memastikan karena secara keterikatan emosional pasti mereka lebih terikat dengan orang tuanya. Jadi mereka tidak takut, tidak punya mentality yang takut kalah, itu aja dari kita. Oke, wah seru banget kalau ngomongin tentang lomba-lomba dan juga di ngobrol prestasi ini banyak banget anak-anak yang berprestasi. Nah, pemirsa kita rehat dulu setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali ngobrol masih sama aku, Bukano dan juga Kaira dan Mita. Tetap bersama kami di ngobrol prestasi. Hello everyone, my name is Kaira Zipar Kairwan. I'm from Junior High School number 1 Bengkulu City, and I learn English in Colorado Course. And today we meet Kak Puspa and Kak Bung Karno. And today we We're going to talk about your my story. oh ya. Luar biasa, ini keren banget loh dia ya. Thank you Kak. Ini ada 1.000. Oh my god. Dan ini yang hadir baru setengah. Makanya nggak muat ya. Makasih udah datang teman-teman. Wah, keren banget. Thank you. Wow, keren banget ya Bung Karno ya. Kok nggak Bung Karno sih? Coba boleh. Jangan ya. Nanti kita belajar dulu kalau ada course baru nanti saya Dasar. Boleh. Tapi aku sempat nanya ini tadi sama Kaira. Kan tadi Kaira bilang sempat ada cerita dan proses itu satu ya. Betul. Pastinya proses itu penting banget ya kalau storytelling. Nah, kalau kamu sendiri nyiapin proses itu sama ceritanya biasanya dibagi seperti apa kamu sendiri? I make the story with my father tentunya. Lalu kalau untuk properti kita menyesuaikan sama the story. Oke, kalau misalkan ceritanya segalanya, berarti kamu bener-bener buat kayak ada segalanya gitu ya? Iya, bikin kayak gambar serigala gitu. Kemarin effort banget Kak ketika dia Little Mermaid rambutnya merah tuh. Pakai wignya merah. Ketika Enggak, itu dia emang Rapunzel. aku cat emang rambutnya, cat Miss. Kamu cat rambut? Iya. Sampai bu, mabuk. Malu aja. Kamu cat rambut juga? Iya. Wow, Yang detail. di Cendana itu yang paling heboh sih menurutku, karena bikin gambar-gambarnya banyak banget sampai saking banyaknya bahkan ada gambar yang nggak kayak kepake gitu Oh, loh. Little Mermaid ya waktu Iya. itu. So Ceritanya Little Mermaid. Ursula and then the siapa sih kepiting itu? Sebastian. Sebastian kepiting. Itu nggak aku pakai pas itu, lupa I'm so gitu. sorry Disney lovers. Oh, jadi saking banyaknya properti kamu sampai lupa. Banyak banget itu heboh. Banget, heboh banget ya teman-teman. Saya nggak main, nggak ada ceritanya. Oh, Iya. wah, ini seru banget ya dengan ceritanya Kaira tadi bisa berkembang storytelling, jadi jadi mentoring, dibantu sama ayahnya, dan jadi bantu sama Oh, betul. Nah, Kaira, kenapa memilih Colorado Course untuk 14 dan kenapa nggak main? Just for me, untuk first time gitu, ayah ngomong gitu, Kak, Colorado Course gitu. Hah,
apaan sih kata. Lalu kata ayah bilang, kakak kan suka bahasa Inggris tuh, jadi belajar di Colorado Course aja gitu. Lalu emang awalnya emang ada kakak gitu, dia les di sini. Dia Turun-temurun ya. iya itu. Lalu aku bilang, oh tempatnya itu si kakak itu les. Iya katanya. Lalu masuk ke sini kan. Lalu pas first time nervous gitu meet a new friends and teacher gitu. Lalu ternyata langsung nyaman di sini. Nyaman ya, happy. Iya. Kenyamanan ternyata. Iya. Oke, berarti memang ya kita important thing kalau misalkan kita mau belajar itu nyaman. Yes. Feels comfortable is really important karena itu tadi ya, apa namanya, kalau misalnya tidak nyaman itu belajarnya nggak bakal masuk gitu. Tapi kalau Colorado sendiri ini kan memang fokusnya ada bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dan memang anak-anak ini kayak TH yang SMP ada juga yang dibawakan ke SD itu juga memulai belajar bahasa Inggris itu. Tapi kalau Colorado sendiri ada pembagian vaksinasi tertentu dan sekali untuk belajar ada kelasnya kayak beginner, intermediate, Ya, advance. sebenarnya kita sangat-sangat mengikuti program-program sekolah. Jadi misalnya kayak mulai dari kelas kids itu memang untuk kelas yang anak-anak di sekolahannya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk SD. Jadi memang kita sesuaikan sama kelasnya di sekolah. Tapi kan nggak semua anak nih kemampuannya sesuai. Ada ternyata itu banyak loh Kak, anak yang dia SD bilangnya nggak bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya udah bagus banget. Jadi setelah 3 bulan pembelajaran itu disesuaikan sama instrukturnya nanti kelasnya lagi. Jadi dipantau, memang kalau untuk kelas reguler kita nggak ada placement test or something, tapi dipantau pembelajarannya selama 3 bulan. Kalau dirasa dia memang harus naik levelnya, dia bakal level up ke kelas yang lebih tinggi. Kalau misalnya dirasa kurang mampu mengikuti pembelajaran, dia akan turun kelasnya seperti itu, sesuai kemampuannya. Tapi untuk pertama kali ikut, disesuaikan sesuai kelas sekolahnya. Memang dilihat dulu kemampuan instrukturnya. Betul. Kalau Kaira ini masuk ke kelas apa? Karena dia sekarang udah SMP, dia masuk di low beginner itu kelas dasar untuk kelas-kelas remaja SMP. Jadi di sana memang anak-anak yang SMP ini sifatnya belum masuk ke mengenal TOEFL yang tinggi itu belum, tapi sudah untuk persiapan mereka lebih ke speaking. Kalau misalnya untuk yang anak SD tadi itu tadi sifatnya fun activity, masih ada true music and games. Tapi kalau misalnya di low beginning sudah masuk ke mengenal seperti grammar, listening, speaking, sudah mulai lebih terstruktur pembelajarannya secara grammar. Step ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan pemirsa di rumah yang juga menyaksikan, jadi pengen teman-temannya, keluarganya, anak-anaknya belajar juga di Colorado Course mungkin ya. Ini cabang Colorado Course ada di mana? Kalau misalnya untuk anak-anak kita ada di Colorado Course Barangjati, tapi ada juga di Colorado Course Kandang Limun. Kalau misalnya kita sebenarnya selain bahasa Inggris kita ada kursus komputer dan kebutuhan untuk misalnya beasiswa luar negeri atau dalam negeri itu kita ada TOEFL. Itu kita di Kandang Limun fokusnya untuk yang kelas-kelas mahasiswa. Tapi ada juga untuk kelas anak-anak di sana sampai mahasiswa itu di Colorado Course Kandang Limun. Untuk semua kebutuhan private itu kita di Colorado Course Panakapa. Jadi ada 3 cabang lokasinya di Kota Bengkulu. Oke, tiga cabang itu boleh dijadikan sebelum Colorado tadi ya. Betul. Boleh cek Instagramnya @coloradocourse. Anak sosmed banget. Priority tadi ya. Anak sosmed banget, tapi tahu kalau Betul. Instagram ya. Dan gimana nih, bukannya ada yang mau ditanya lagi sama Mika sama Kaira mungkin? Sejauh ini kalau mereka sudah menciptakan banyak prestasi, mungkin selain dari Kaira, mungkin ada anak-anak lain yang sudah prestasinya lebih bagus. Kita ada yang sampai storytellingnya menangnya di tingkat nasional juga ada, cuman hari ini belum bisa hadir dan katanya udah pernah tampil nih di program ini juga adeknya. Jadi adek Balkis, terus ada juga sebenarnya Colorado Course ini walaupun kita bahasa Inggris, kita sama parents itu keep in touch. Jadi kalau adik-adik mau ikut lomba misalnya, kita kan ada beberapa kerjasama ya dengan sekolah-sekolah. Misalnya ada mewarnai atau apapun itu kita selalu infokan. Jadi menyesuaikan minat bakat mereka. Kalau misalnya mereka ada yang tertariknya puisi, mereka bisa ikut itu. Kita akan share infonya di mana perlombaan itu ada. Cuman itu tadi tetap butuh support orang tua karena supaya adik-adik feels like Kaira tadi ya, itu support itu akan membuat comfortable dan mereka berani untuk mencoba.
Wah, kita dari cerita kerennya dari Kaira dan juga bagaimana tim dari Colorado ini membangun keberanian atau mentality mereka juga untuk bisa ikut gitu. Betul. Nah, mungkin Kaira, ini teman-teman kamu di rumah ini juga mau ada nih yang mau seperti kamu, tapi mungkin kurang ada dorongan, kurang ada keberanian mungkin dari orang tuanya atau dari teman-temannya nggak gitu. Nah, kalau kamu sendiri mungkin boleh bantu teman-teman di rumah kata-kata motivasi. Yang pasti kita belajar mencintai diri kita sendiri dulu. Lalu kalau motivasi aku, be brave enough to step into your life is different from your order to your heart's long for. Kita ada tambahan? For me, yang sesuai Miss Mita sampaikan tadi, there is no shortcut to learn English. Karena belajar itu memang suatu proses, bahkan proses itu adalah hasil, maksudnya sebagian dari hasil ketika kita berusaha menggapai sesuatu. So there is no shortcut to learn English. Let's join Colorado course. Oke, let's join Colorado course. Kalau mungkin kamu punya minat dan juga mungkin punya keinginan ya Bung Karno yang Betul. di dalam berapapun umur kamu, berapapun usia dan pasifik kamu sekarang, kalau nggak ada yang mencoba nggak akan bisa ya. Dan nggak ada hal yang instan juga sebetulnya di dunia. Betul. Butuh banget belajar. Dan mungkin kita juga masih perlu banyak belajar dari Kaira dan juga dari Kaira. Fokus dan juga dan terima kasih Vita dan juga Kaira. Kita Puspa, Bung Karno. Sudah bisa ngobrol banget dan semoga nanti kita yang ini bisa motivasi yang ada di rumah dan dari kita untuk lebih teman-teman kita lebih dan terima kasih saya Puspa dan Dari saya Bung Karno, beserta seluruh kawan kerja di bertugas tahun ini. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.